Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah wa ibti'adi adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama datang hadir di Masjid Al-Arqam ini. Meskipun tadi Kertek sempat hujan nggih. Nah, mriki Jawa ngomong ngermun niki. Hujan. Tapi itu tidak menjadikan penghalang kita untuk bersama-sama menggapai, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, memang harus kita pahami, harus kita sadari bahwa sebetulnya hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tadi pagi itu merupakan rahmat, bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Jadi kemarin ketika tim dari Muhammadiyah memberikan bantuan air minum, air bersih pada saudara-saudara kita, alhamdulillah kita di sini Kertek yang namanya air itu makmur. Nah, ini kita patut kita syukuri. Jangan kita jadikan hujan ini justru menjadi penghalang kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan dingin kembali mancal selimut lagi. Nah, mudah-mudahan, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini pula pada pagi hari ini pula yang kita laksanakan di masjid ini juga dalam rangka memenuhi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nanti hadisnya nomor 2637. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajulu yata'ahadul masjid fa ashhidu lahu bil iman. Fa inna Allah ta'ala yaqul innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah." Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi sepanjang dari Kertek sampai sini alhamdulillah Masjid Al-Jihad Kertek sudah mulai datang ke masjid. Sampai Binangun sudah sama datang ke masjid. Di masjid-masjid pinggir jalan alhamdulillah setiap Ahad pagi banyak jamaah yang berusaha ke masjid. Lah, mudah-mudahan termasuk kita yang datang ke masjid ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ra'aitumur rajulu, ketika engkau melihat
ada orang yang mereka berusaha untuk pergi ke masjid. Ya ta'ahadul masjid. Allah fa'ashhidu lahu bil iman. Maka saksikanlah bahwa dia itu masih ada dalam dirinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, siapapun di antara kita yang berusaha untuk mendatangi masjid, kata Rasulullah, fa'ashhidulah, saksikanlah bahwa dia itu masih ada iman di dalam jiwa mereka semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kan kula panjenengan beberapa waktu yang lalu melihat share dari saudara-saudara kita. Meskipun masjidnya sudah dihancurkan, di bawah reruntuhan ada lagi meskipun menaranya hancur, masjidnya hancur, menaranya kemudian miring nemen, tapi orang-orangnya masih mendatangi tempat itu untuk melaksanakan sholat di bawah reruntuhan masjid. Maka Rasulullah fa'ashhidulah, saksikanlah bahwa orang-orang itu masih memiliki keimanan yang membara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya, kula panjenengan semuanya yang di sini masjidnya sudah megah, sudah bagus, disuruh datang ke masjid, ya, terkadang Masya Allah dengan berbagai macam alasan kita. Fa inna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaqul innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Di samping mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka juga mendirikan sholat, juga menunaikan zakatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholawat dan salam moga selalu terlimpahkan pada uswah dan qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau inilah kita akan diselamatkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya buka di dalam kitab Nasoihul Ibad, Imam Ahmad bin Hajjat Al-Asqalani. Jadi Nasoihul Ibad karya Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Beliau mengambil menyetir sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka monggo Bapak Ibu, hadis ini kemudian kita bersama-sama berusaha untuk menjadi koreksi setiap jiwa kita semuanya. Qala Rasul, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha wa huwa yashku fi dhiqil ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitun 'ala Allah. Wa man tawaddu'a li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada 3 hal
yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Mari kemudian hadis ini kita kita kembalikan pada pribadi kita masing-masing. Karena ini menyangkut hal-hal yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Rasul bersabda, "Man asbaha," barang siapa yang pada waktu pagi harinya wa huwa yashku dhiqal ma'ashi, yang pada waktu pagi harinya dia yashku dhiqal ma'ashi, dia itu apa ya, mengeluh mengeluh dhiqal ma'ashi, tentang sempitnya, sulitnya kehidupannya. Barang siapa yang pada waktu pagi hari dia kok kemudian sudah yashku dhiqal ma'asi, sudah mengeluh tentang kesempitan hidupnya. Faka'an nama yashku rabbahu, maka orang yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, yashku rabbahu, dia telah mengeluh dengan keputusan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, siapapun di antara kita yang ketika bangun tidur dia kok tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dia mengeluh tentang kesulitan-kesulitan hidupnya. Ya Allah, isu-isu gak mengat ngaji mengal arkom malah udan. Prike seorang mangkat sisan lain mengeluh kesempitan-kesempitan hidupnya pada waktu pagi hari. Yang seharusnya setelah bangun tidur dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian mengambil air untuk wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Kok yang pertama kali dia itu dalam kehidupannya mengeluh kepada dirinya tentang kesulitan-kesulitan hidupnya, menghadapi anak yang menjadi ujian, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi keluarga, menghadapi masyarakat, menghadapi kondisi. Kemudian dia mengeluh. Maka orang yang seperti itu, kata Rasulullah, faka'an nama yashku rabbahu, dia seolah-olah tidak menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bandingkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kondisi kita di sini dengan saudara-saudara kita di belahan yang lain, di Palestina, Masya Allah. Rumahnya sudah hancur seperti itu. Tetapi semangat hidupnya, semangat untuk beribadah kepada Allah, meskipun sholat di bawah reruntuhan, di bawah menara yang sudah miring nemen, tapi dia masih melakukan sholat secara berjamaah. Lah kita yang di sini, kulo panjenengan yang diberi kesehatan, diberi segala fasilitasnya, disuruh sholat berjamaah saja, kadang-kadang Masya Allah sulitnya minta ampun. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhiton ala Allah. Barang siapa yang pada waktu pagi harinya li umurid dunya hazinan,
dia itu bersedih, memusingkan dirinya dengan urusan-urusan dunia, hazinan, faqad asbaha sakhiton 'ala Allah. Maka orang yang seperti itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sama saja dia dengan tidak terima dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ada orang yang pada waktu pagi harinya dia sudah tersibukkan, terrepotkan dengan urusan-urusan dunianya. Ya, alhamdulillah, pulau panjenengan pada waktu pagi hari ini mudah-mudahan tidak direpotkan dengan urusan-urusan dunia. Alhamdulillah kita berusaha untuk bisa hadir di Masjid Al-Arqam ini untuk bersama-sama mencari ilmu, untuk bersama-sama mencari bekal untuk mengisi jiwa kita masing-masing. Tapi kita tidak direpotkan dengan hal-hal urusan dunia yang sepele. Maka siapapun yang kemudian pada waktu pagi harinya itu dia kok sudah dipusingkan dengan urusan-urusan dunianya, maka sama saja orang itu dia tidak ridho dengan keputusan, dengan ketentuan, dengan qadha dari Rabb-Nya. Waman tawadhu'a li ghinan. Yang ketiga yang Rasulullah ingatkan kepada kita, waman tawadhu'a li ghinan. Barang siapa yang ada di antara kita menghormati seseorang itu li ghinan karena kekayaannya. Kita menghormati orang kaya itu li ghinahu karena kekayaannya. Faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh dia telah kehilangan 2/3 dari agamanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam memang memerintah kepada kita, menyuruh, mengajak kepada kita untuk menghormati kepada orang lain. Tetapi penghormatan kita pada seseorang itu bukan karena pangkat, kedudukannya, kekayaannya, bukan. Tapi kita menghormati seseorang itu karena akhlaknya, karena agamanya, karena amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang itu. Sehingga kita ta'zim, menghormati kepada orang yang berbuat, orang yang seperti itu. Salah kalau kita menghormati seorang karena kedudukannya, karena dia orang kaya, karena dia salah. Tetapi karena kita menghormati seseorang itu karena ilmunya, karena akhlaknya, karena amal soleh yang mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi hari ini mari kita bersama-sama akan kita sampaikan tentang khairul bariyah. Kalau judulnya itu khairul bariyah am syarrul bariyah. Menjadi orang yang terbaik atau menjadi orang yang terburuk, terjahat. Saat ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi kelakuan orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicap sebagai syarrul bariyah. Allah tunjukkan kepada kita siapakah syarrul bariyah itu. Allah juga menunjukkan kepada kita siapakah khairul bariyah itu. Nanti bisa kita buka di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam fiha
ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu ditafsirkan, di dalam tafsir itu banyak ulama yang menafsirkan ahlul kitab itu ay al yahud wan nasoro, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dicap kafir? Karena diberi keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan nabi, didatangkan rasul untuk beriman kepada Allah dan rasulnya, mereka menolaknya. Wal musyrikin, siapakah orang-orang musyrik itu? Al musyrikin itu semua orang yang melakukan kesyirikan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi jelas Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang-orang kafir itu dari ahlul kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu tempatnya di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, namanya orang yang sudah kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima nasihat yang baik, yang benar. Jamaah rahimakumullah, kan contoh syarul bariyah sekarang yang ditunjukkan kepada dunia, kepada kita. Sinten niku salah satunya Setan Sewu niku. Setan Sewu niku sinten? Benyamin Netanyahu. Diplesetkan Setan Sewu. Setan mawon jumlahnya pun sewu niku, satu orang nih jenenge pun Setan Sewu. Semua dunia mengutuknya. Niku tetap ngeyel mawon. Itulah contoh Allah menunjukkan kepada kita syarul bariyah. Orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah itu dia tidak akan bisa menerima saran kebaikan dari siapapun, tidak mau menerimanya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah, tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang dikategorikan oleh Allah syarrun, orang-orang yang terburuk, menjadi makhluk yang terburuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk kula panjenengan kita datang ke Masjid Al-Arqam ini juga dalam rangka kita berusaha menjadi khairul bariyah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang senantiasa berusaha sepenuhnya untuk melaksanakan, mengerjakan amal soleh, ulaika, maka mereka itulah orang-orang yang pantas berhak menyandang khairul bariyah, orang-orang atau makhluk yang terbaik yang ada di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti kita belajar bersama-sama siapakah khairul bariyah ini. Apakah kita termasuk
di dalam kategori yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat ini, khairul bariyah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayat ini kepada salah satu sahabat Rasulullah yang namanya Ubay bin Ka'ab. Di dalam hadis disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay, yang dimaksud di sini adalah Ubay bin Ka'ab. Innallaha amaroni aqra'a alaika, sesungguhnya wahai Ubay, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat ini. Ini surat Al-Bayyinah ini. Innalladzi kafaru. Surat Al-Bayyinah ini. Qala, kemudian ketika Rasul berkata seperti itu, Ubay berkata, Qala wasammani ya Rasul, wahai dalam ayat itu ya Rasul, ya Nabi. Qala na'am, iya, Allah memang memerintahkan aku untuk membacakan ayat ini kepadamu. Fabaka, maka kemudian Ubay ini fabaka, menangis terharu karena dia diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu sahabat Rasul, sahabat Nabi yang ketika beliau semasa hidupnya itu memiliki jiwa zuhud dan warok. Zuhud dan warok. Sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab ini. Zuhud, orangnya itu zuhud. Warok. Warok itu apa ya? Dia menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk menghindari hal-hal yang yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ini orang-orang yang warok. Beliau juga salah satu ahlul Quran. Bahkan pernah ketika Rasulullah mengimami dalam satu kesempatan, dalam satu waktu Rasulullah mengimami, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah lupa membaca di dalam ayatnya itu Rasulullah ada yang kelupaan. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab ini aku bacaan sholat ini. Maka Ubay kemudian menjawab, saya ya Rasulullah. Ubay bin Ka'ab ya Rasulullah. Oh, memang dalam hatiku bahwa yang mengingatkan tadi adalah Ubay bin Ka'ab. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, siapakah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul bariyah? Tentu yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, Nabi sendiri. Ini khairul bariyah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia kemudian memanggil Rasulullah, ya khairul bariyah, wahai khairul bariyah, makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan di dunia ini. Jadi, ada orang yang kemudian memanggil Rasulullah itu dengan nama sebutan, ya khairul bariyah, wahai makhluk yang terindah, yang terbaik, yang terbagus, yang pernah Allah ciptakan di dunia ini.
Namun Rasulullah ketika diberi julukan Khairul Bariyah ini, Rasulullah juga bersabda, "Qala dzaka Ibrahim abi." Termasuk di dalamnya Khairul Bariyah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir At-Tabari disebutkan begini. Yaqulu ta'ala dzakarahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ini, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Innalladzina amanu billahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya yang disebut khairul bariyah itu innalladzina amanu billah. Dia ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan keimanan yang benar. Wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada rasulnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya iman kepada Allah itu kemudian diwujudkan dengan apa? Diejawantahkan dengan amal-amal soleh. Dia berusaha untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulnya. Wa abadullah. Dia juga ketika beribadah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Wa abadullah. Mukhlisina lahuddin. Ketika dia apa? Menjadi hamba Allah itu mukhlisina lahuddin. Dia menjadi orang yang mukhlison, sangat tulus ikhlas. Khunafa wa aqamus shalah wa atuz zakat. Dia juga mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa Allah. Orang-orang yang khairul bariyah itu wa Allah. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu diragukan. Fima amarahu wa naha. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, dia sami'na wa ata'na. Jadi khairul bariyah itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, sudah tidak ditawar-tawar lagi. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang sudah ditinggalkan. Tidak pakai apa? Tidak pakai tawar menawar lagi. Kalau memang itu perintah Allah kerjakan, itu larangan Allah tinggalkan. Nah ini khairul bariyah. Nah, maka kemudian Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib yang merupakan apa menantu dari Rasulullah, pernah Ali bin Abi Thalib ini bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man khairul bariyah? Wahai Rasulullah, siapakah khairul bariyah itu ya Rasulullah? Apakah kita, saya, panjenengan ini termasuk khairul bariyah? Maka Rasul menjawab, karena ini yang bertanya Imam Ali. Anta ya Ali, kamu wahai Ali, kamu termasuk khairul bariyah. Kenapa Ali termasuk khairul bariyah? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu di antara sekian banyak amal soleh yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib itu, jadi ketika perang Khandaq, perang Al-Ahzab, dulu itu perang ini bahasanya kertek napa suceng ngeten, jantan ngeten. Perang tanding 1 lawan 1. Lah dari pihak kafir Quraisy itu ada orang yang dedengkot Bani Quraisy namanya Amr bin Abdul Wad Al-Amri. Orangnya tinggi besar, memang dia jago dalam perang. Ini ketika dalam perang Khandaq itu
minta kepada Rasul untuk apa? Sebelum perang bareng itu minta duel dulu. Dari kafir Quraisy, Amr ini yang maju. Kemudian dari orang Muslim siapa dari pasukanmu ya Rasul, pasukanmu Nabi. Wah, melihat melihat yang keluar itu Amr, orangnya besar seperti itu dari kaum muslimin, belum ada yang ngacung yang memberanikan diri. Akhirnya Ali padahal waktu itu masih berusia muda 18 tahun. Saya ya Rasul yang akan melawan Amr ini. Meskipun dia besar, gagah, besar, kuat, saya ya Rasul. Sampai Rasul ini menawarkan kepada kaum muslimin 3 kali. Tapi belum ada yang kecuali Ali bin Abi Thalib ini. Tapi jamaah rahimakumullah, satu akhlak yang diterapkan oleh Ali ini yang patut menjadi contoh kita kalau kita ingin menjadi orang yang khairul bariyah. Apa ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika perang duel antara Ali dengan Amr ini ternyata dimenangkan oleh Ali. Ketika Amr ini roboh, Ali tinggal apa? Menusukkan pedangnya. Nah, Amr ini melihat wajahnya Ali, kemudian meludah wajahnya Ali. Nun sewu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau saya kulo panjenengan apa yang akan dikerjakan? Langsung dipides, kan? Kok malah ngedon, ketika kita justru kita langsung